Pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan besar di tanah Jawa berhadapan dengan kerajaan lain yang sama kuatnya di tanah Sulawesi? Dua kekuatan besar, dua budaya berbeda, bersatu dalam sebuah konflik yang mengguncang Nusantara. Selamat datang di kelompok 2 11.5A. Perjalanan kita untuk memahami kisah heroik di balik perlawanan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Mataram melawan VOC merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Sultan Agung, Raja ketiga Mataram, menjadi tokoh sentral dalam perlawanan ini. Alasan perlawanan yang pertama, ambisi menyatukan Jawa. Sultan Agung memiliki visi untuk menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah kekuasaannya dan menjadikan Mataram sebagai pusat kekuatan di Nusantara. Yang kedua, mengusir penjajah. Kehadiran VOC dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan cita-cita persatuan Jawa. VOC juga melakukan monopoli perdagangan yang merugikan perekonomian Mataram. Yang ketiga, melindungi keislaman. Sultan Agung ingin melindungi dan mengembangkan agama Islam di wilayah kekuasaannya. Pertempuran besar. Puncak dari perlawanan Mataram adalah pengepungan Batavia pada tahun 1628. Meskipun gagal merebut Batavia, pengepungan ini menunjukkan kekuatan militer Mataram dan membuat VOC kewalahan. Ada 3 faktor kegagalan. Yang pertama, perbedaan kekuatan militer. VOC memiliki persenjataan yang lebih modern dan didukung oleh pasukan yang terlatih. Yang kedua, strategi pecah belah. VOC seringkali menggunakan taktik memecah belah untuk melemahkan kekuatan Mataram. Yang ketiga, kurangnya dukungan internasional. Mataram tidak memiliki dukungan dari kekuatan asing lain, sementara VOC didukung oleh Belanda. Dampak perlawanannya yang pertama, meningkatkan kesadaran nasional. Perlawanan Mataram membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Yang kedua, menghambat ekspansi VOC. Meskipun tidak berhasil mengusir VOC, perlawanan Mataram berhasil menghambat ekspansi VOC di Jawa. Yang terakhir, menjadi inspirasi. Perjuangan Sultan Agung menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perlawanan Kerajaan Goa atau Makassar terhadap VOC. Kerajaan Goa atau Makassar yang terletak di bagian selatan Sulawesi adalah entitas kuat lainnya yang menantang dominasi VOC. Kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah tersebut, terutama untuk rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya. Konflik antara Goa atau Makassar dan VOC yang dikenal sebagai Perang Makassar berlangsung lama, dari tahun 1666 hingga 1669. Karena hal itulah, ada beberapa hal-hal yang melatar belakangi konflik tersebut. Hal-hal yang melatar belakanginya yang pertama adalah ambisi VOC. VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara dan melihat Goa sebagai penghalang utama. Yang kedua, kekuatan Goa. Goa pada masa itu merupakan kerajaan maritim yang kuat dan memiliki pengaruh besar di wilayah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan. Terdapat konflik kepentingan antara Goa dan VOC terkait monopoli perdagangan dan wilayah kekuasaan. Selain hal-hal yang melatar belakangnya, ada juga faktor-faktor kunci yang mendorong konflik ini. Yang pertama, kontrol atas perdagangan. VOC berupaya untuk membangun monopoli atas perdagangan di wilayah tersebut yang secara langsung menantang kontrol Goa atau Makassar atas jalur perdagangan utama. Yang kedua, pengaruh politik. VOC berupaya untuk menjalankan pengaruh politik di wilayah tersebut yang mengancam otonomi dan kedaulatan Goa. Yang terakhir, karena perbedaan agama. Keyakinan dan praktik Kristen VOC berbenturan dengan agama Islam para penguasa Goa atau Makassar yang menyebabkan ketegangan agama. Selanjutnya yaitu jalannya perang. Perang Makassar berlangsung sengit dan panjang. Ada beberapa peristiwa penting dalam perang ini, antara lain yang pertama yaitu pertempuran laut. Kedua belah pihak sering terlibat dalam pertempuran laut yang sengit. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai seorang panglima perang ulung yang lihai dalam taktik perang gerilya. Yang kedua yaitu pengepungan benteng Rotterdam. VOC berusaha mengepung benteng Rotterdam yang merupakan pusat kekuatan Goa. Namun perlawanan Goa sangat gigih. Yang ketiga yaitu perjanjian Bongaya. Akhirnya
Goa terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan. Goa kehilangan sebagian besar wilayahnya dan harus membayar ganti rugi kepada VOC. Faktor-faktor kegagalan Goa yaitu yang pertama, perbedaan kekuatan militer. VOC memiliki persenjataan yang lebih modern dan didukung oleh pasukan yang lebih besar. Yang kedua, strategi pecah belah. VOC berhasil membelah persatuan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi sehingga Goa semakin terisolasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan internasional. Goa tidak mendapatkan dukungan dari kekuatan asing lain, sementara VOC didukung oleh Belanda. Dampak Perang Makassar. Yang pertama, ada runtuhnya kerajaan Goa. Kekuatan Goa melemah dan tidak pernah pulih seperti sedia kala. Yang kedua, ada penguasaan VOC. VOC berhasil menguasai wilayah timur di Nusantara dan memperkuat posisinya di Indonesia. Yang ketiga, ada semangat juang rakyat. Perlawanan Goa menginspirasi rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah. Terima kasih atas perhatiannya karena telah mendengarkan tugas audio kami. Sampai jumpa.